perusahaan rudal yang terbesar di Timur Tengah ini kan memang Iran. Trump bilangnya kill and shoot. Kenapa? Karena Pete Hegseth sudah mengatakan bahwa lock and loaded come to the attrition war of attrition, perang pelumpuhan, almost irrational, almost unlogic, almost impossible. Kalau serangan from the west, the best endurance. Dan ini akan jadi pemenang, ini adalah Iran. Nah, Israel akan kalah. Amerika ini kan selalu pakai carrot and stick. Jadi dikasihnya itu orang enak-enak, habis itu dibantainya. Houthi yang akan menutup the second Hormuz in this planet. Dia akan nutup Bab el-Mandeb. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Maijen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono, mantan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran tahun 2009-2012. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof Budi? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Netizen luar biasa nih, Prof Budi ini jenderal dan juga profesor. Prof Budi, ini kan perang masih ya eskalasinya kayak dolar dan rupiah nih, fluktuatif ya. Cuman mungkin saya ingin mendapat penjelasan sedikit dari Prof Budi yang pernah lama menetap di Iran ya sebagai atase. Kan kalau kita lihat anggaran triliunan yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk perang ini, untuk peralatan militer itu angka yang cukup besar sebenarnya untuk menghadapi Iran. Dan kelihatannya kalau sebagai orang awam saya melihat ini kan salah perhitungan Amerika kan. Karena dengan peralatan-peralatan yang katanya menurut Iran itu adalah peralatan-peralatan yang hasil buat tangan ya, hasil produksi dalam negeri yang kalau diuangkan itu tidak sebanding dengan peralatan Amerika. Jadi Amerika mengeluarkan begitu banyak duit dengan pertahanan Iran yang tidak terlalu mahal, itu menguras kocek Amerika Serikat. Menurut Prof Budi nih yang sempat lama di Iran, apakah benar ya? Apakah benar bahwa drone dan rudal Iran yang dimiliki selama ini itu benar murni inovasi domestik dari Iran atau sebenarnya ada tangan dari Rusia dan Tiongkok yang mensuplai kira-kira? Gimana Pak Budi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangnya Bang Abraham Samad. I like very much your statement ketika bilang very costly. Itulah salah satu adagium yang Iran punya semacam prinsipal, punya katakanlah ikon bahwa memang Iran ini tidak mau jadi pemenang dalam perang konvensional. Tapi Iran akan membuat perang ini jadi sangat mahal bagi musuh-musuhnya. Oke. Paham nggak? Jadi memang dia tidak akan mencipta bahwa conventionally I will be as air superiority. No. Conventionally I will be a naval superiority. No. That's not the main target of Iran. Itu bukan targetnya Iran untuk menang di udara dan tapi untuk membuat apabila kamu menyerang saya air superiority, nah balasan saya setelah itu pasti kamu berpikiran hal-hal yang sama sekali tidak terduga dalam kamu berperang air superiority, itu adalah balasan saya. Begitu juga naval. Nah, jadi kembali lagi tadi nanti tolong diingatkan saya Mas kalau seandainya saya lupa pertanyaan pertama Mas, karena pertanyaannya kayaknya berlapis-lapis. Nah, selain itu juga katakanlah costly, very costly. Tadi menyatakan bahwa apa benar itu mandiri. Jadi begini, 79. Jadi sebetulnya ini memang keadaan yang memaksa. Jadi keadaan yang memaksa. Biasanya orang kalau terpaksa dengan keadaan ya di dunia belahan manapun juga, kalau dia tertekan baik ekonomi baik militer itu kan ibaratnya semuanya jadi keluar, keberanian nekat-nekatnya improvisasinya dan lain sebagainya karena terancam karena di bawah tekanan. Nah 79 itu ya saya yakin dan percaya bahwa Mas Abraham sudah banyak mengundang, jadi saya tidak perlu ulas yang detail-detail begitu. Ketika 79 lahir itu dia kan langsung dipaksa untuk perang.
Iran. Iya. 8 tahun. Apa artinya? Nah, ini artinya memang tidak ada waktu lagi untuk rekonstruk, rekonsolidasi, kemudian reloaded dan lain sebagainya. Saat itu juga lahir langsung ayo perang, kan begitu. Nah, di sanalah mau tidak mau memaksa baik pemerintahan maupun non pemerintahan intern Iran, ya semuanya fokus on defense. Nah, maka itu digerakkanlah semua sumber daya nasional. Sumber daya nasional itu ya termasuk human resources, SDM kan. Nah, SDM udah pastilah itu. Kemudian sumber daya nasional dalam hal ini sumber daya alam. Nah, digerakkan semua. Kemudian sumber daya buatan. Nah, SDN ini akhirnya terfikirkan, kumpulkan semua apapun bisnis yang ada di negara ini, terutama bisnis yang ada hubungannya dengan industri, bisnis yang ada hubungannya dengan defense, bisnis yang ada hubungannya dengan untuk bela negara. Dikumpulkanlah semuanya itu, ratusan saat itu. Nah, apa fokusnya? Ya fokusnya saat itu mari kita mandiri, membuat peralatan segala macam yang kita tahu sekarang ini. Bagaimana kemajuan dia dengan kadernya, rudalnya Iran, yang dia luar biasa dengan kecepatan tinggi dan dia bisa menembus anti jamming, anti radar. Bagaimana dengan Koramsar yang dulu ledaknya luar biasa, yang mengembat pelabuhan, mengembat chain of command, mengembat terminal-terminal, mengembat fasilitas energi daripada musuh. Bagaimana dengan Fatah, dengan kecepatan Fatah itu yang terkenal bisa melakukan ganggu gusar yang luar biasa karena kecepatannya yang hampir supersonik. Bagaimana dengan Kyber Second yang kemampuan manuvernya itu membuat dia apabila dikejar sulit dikejar karena dia cepat balik kanan, cepat redisposisi, cepat restruktur, hajar lagi. Wah, ini ya kader, Koramsar, Kyber Second, Fatah dan banyak lagi yang masih kita nggak bisa sebutkan karena memang ya perusahaan rudal yang terbesar di Timur Tengah ini kan memang Iran. Gitu. Belum lagi drone-dronenya, katakanlah drone kamikaze dan lain sebagainya. Drone-drone yang mampu terbang rendah. Apa sih kelebihannya terbang rendah ini, Mas? Ya dia tidak dideteksi oleh radar dengan kecepatan yang tinggi, betul. Dan kemudian dia memang secara quality ya paling ratusan juta, 200-300. Bagaimana dengan punyanya Amerika yang miliaran, ratusan miliar. Nah, ya itu yang tadi very costly. Jadi kita dengan gerakan-gerakan yang kecil, dengan swarm boat, ya, dengan gerombolan kapal-kapal kecil, dengan kecepatan yang tinggi, mau kapal-kapal besar high tech dan lain sebagainya, lama-lama juga hancur juga. Karena apa? Karena di sini yang dinamakan saturation war. Jadi musuhnya too much, meskipun kecil-kecil, too much, hancur juga karena saturation war, war of saturation. Nah, itulah makanya Iran dalam perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya, dia ibaratnya kalau saya identikan dia senyum-senyum aja. Kenapa? Karena dia punya leverage. Dia tidak butuh banget untuk koordinasi, untuk agreement, dan meskipun masih terbuka celah itu, tapi dia pada dasarnya baik di dalam negeri maupun cara berpikir dari elit-elitnya, we will not enter any coordination, any agreement. Gimana kayak gitu kan? Jadi kuncinya leverage ya? Iya, leverage itu. Nah, ditambah lagi Amerika yang model-model Pete Hegseth yang dibilang, sekarang kita udah posisi loaded, lock and loaded, and loaded. Anak kolong udah hafal lah, kayak gitu. Udah sering dengar suara tembak kan. Nah, ini dalam keadaan kalau sudah bilang, senjata isi, senjata terkunci, katanya yang dilatih. Apa artinya? Tinggal menunggu perintah pelatih, perintah atasan, tembak, langsung buka kunci, tak, langsung tekan picu. Nah, letusanlah itu. Makanya kalau misalnya Trump bilangnya kill and shoot, saya sudah nggak heran. Kenapa? Karena Pete Hegseth sudah mengatakan bahwa locked and loaded. Jadi ya tinggal perintah pelatih. Pelatihnya si Trump ini bilang kill and shoot. Ya sudah kill and shoot. Tapi yang paling baru, kan apa katanya Trump? Katanya dia bilang bahwa sudah ada proposal perdamaian. Nah, my question is, itu proposal perdamaian lu sendiri yang bikin atau dari Iran? Kalau dari Iran, nah mana statement dari Iran?
bahwa Iran mengatakan bahwa iya saya kirim proposal perdamaian. Ya sudah, karena belum ya kita tunggu aja. Jadi ini klaim sepihak ya. Jadi Prof Budi, saya sudah menangkap apa yang Prof Budi sampaikan. Jadi betul-betul inovasi domestik ya, rudal dan ROM-nya ya, bukan karena bantuan misalnya negara-negara. Saya Mas Bram, kita ini kan hidup dalam taman sari dunia kalau Bung Karno nyampaikan. Jadi saya pikir ini bukan hanya sekedar disampaikan oleh siapa, tapi memang dari dulu sudah seperti itu. Kita ini kan dari dulu kan kita sebetulnya borderless. Nah, itu kan prinsipnya dalam hidup dalam taman sari dunia. Nah, kalau dikatakan 100% tidak ada istilah bantuan dan lain sebagainya. Pada saat 2009-2012 saya di sana. Itu ada drone yang ditembak di Azadi Square itu jatuh. Nah, drone Amerika. Nah, apa senangnya itu rakyat Iran itu udah kayak itu loh, kita bancaan kalau kita di kampung itu loh. Nggak selesai-selesai itu orang ngelihat itu. Saking bangganya dia bisa menurunkan drone itu. Nah, ditengarai ya, if I may say gitu ya ini mana mungkin lah suatu negara berteman, abang berteman sama saya. Kalau misalnya abang tiba-tiba Bang Budi, saya kan anak tentara juga, gua pengen nembak dong, walaupun gua bukan tentara. Kan pasti saya akomodir. Oh ada, ayo kita lari ke Kodam. Kan ada yang untuk orang sipil, tinggal kasih kartu, kemudian silakan. Abang latihan nembak di situ. Nah, sekarang tingkatan negara, ya kan? Ada dua negara, katakanlah Rusia sama Cina. Ya kan, berteman sama Iran. Bertemannya itu ya berteman energi dan gak sedikit gitu kan. Berteman pula dalam beberapa ya katakanlah kasus perang Ukraina sama Rusia, kasus di Syria lah gitu kan. Nah, itu kalau Bang Abraham sih ngomongnya ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa 'udwan, tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Maksudnya bukan sama dengan itu, tapi maksudnya wajar ya. Apa tidak mungkin kalau dia nggak tolong menolong. Nah, saya tidak bisa mengatakan exact tools ya, exact equipment yang memang dia bantu ya. At least hal-hal yang maya katakanlah cyber, katakanlah pelang elektronik, katakanlah satelit dan lain sebagainya. Ya, I think I'm very positive to say that perhaps ada bantuan lah. Kenapa saya tidak bisa mention exactly the name, what kind of equipment? Karena kan memang negara dua ini tidak ada what you call it MBDA, Mutual Binding Defense Agreement. Jadi nggak ada. Kalau ada, misalnya siapa ini? Pakistan dan Arab Saudi. Exactly, sama dengan Rusia sama Korea Utara. Berangkatlah Korea Utara ini, kan, untuk bantu yang Ukraine. Cuman konon kabarnya entah ini untuk joke atau apa, kata Korea sama semua nih, mana yang Ukraine mana yang Rusia nih. Akhirnya nggak tahu entah salah tembak entah apa ya, ini jangan dipedomani lah. Terus akhirnya udah balik lagi lu ke Korea Utara, lu jangan bantu ya, misal gitu kan. Wah, tapi that's not the point. The point is itu tadi Mutual Binding Defense Agreement. Nggak ada. Jadi kalau toh memang Iran itu misalnya, Rasian bantu gue dong. Nah ya tetap dibantu dalam artian bantuan-bantuan yang tetap begini loh Bang. Di dalam politik itu tidak ada black or white, ya kan? Nah, jadi nggak ada. Gitu. Abang memaksa bahwa Rusia membantu, Iran atau Rusia membantu banget sama Iran mati-matian. Lah emangnya Iran juga nggak ada hubungan sama Amerika in term of economy, economically tightly binding coordination or trading atau whatever lah. Ada. Lah Rusia baru-baru ini bagaimana ibaratnya Paman Sam, gini kalau biar nggak semuanya beli sama Iran, beli sama lu aja deh. Maksudnya apa artinya? Artinya itu ya masih ada coexist lah. Ya, kalau istilahnya Iran itu coexist but please not coercion. Nah, ini istilah beda lagi. Silahkanlah, saya juga mau berdampingan, tapi lu jangan pakai kekerasan ya. Itu kan bahasanya Iran. Coexist but no coercion. Nah, ini ya coexist kan berarti masih coexist. But no coercion ya masih baik-baik. Sehingga kalau misalnya dikatakan tidak ada bantuan juga tidak. Ada bantuan juga not exactly yang mana ya tadi yang saya sampaikan tadi. Prof Budi, ini kan menarik nih situasinya sekarang kelihatannya ya kalau kita lihat di lapangan Amerika itu kan sudah mengerahkan kekuatan full ya di Timur Tengah, kapal
induknya sudah 3 di situ, Iya. dekat-dekat. Dan kelihatannya kalau kita lihat dari situasi itu, mungkin sebagai orang awam kayak saya menyatakan ini dekat nih serangan akan dilakukan, ya. Perang akan dimulai oleh Amerika nih. Kita nggak tahu apakah dia masih memainkan strategi lama perang udara atau dia padukan nanti udara, laut, dan konon kabarnya juga darat. Menurut Prof. Budi nih sebagai orang yang berpengalaman, apakah kira-kira dengan keberadaan kapal-kapal induk yang sudah mendekati Selat Hormuz itu memberi petunjuk kepada kita semua bahwa hampir 100% Amerika akan melakukan serangan terhadap Iran. Betul. Apakah ini cyber war ataukah ini di ambang peperangan yang lebih gitu Iya. kan? Dua-duanya benar. Dua-duanya. Karena memang yang dia lakukan sekarang ini adalah direct kinetic engagement. Nah, dalam suatu perang kita kan selalu mengenal rule of engagement. Nah, ini sudah aturan pelibatan yang udah kinetik, direct kinetik dengan kekerasan banget engagement-nya dia lakukan. Makanya kalau misalnya ditanya sama Mas Abraham bagaimana, apakah lanjut ataukah cyber atau apa, ini sudah tarafnya kan udah bilang shoot and kill. Nah, yang kita tanyakan shoot and kill berarti sudah tinggal nunggu aja. Sekali miscalculation, kalau kita bilang di military terminology, sekali salah lirik, maka itulah awal dari perang besar. Lesson learned. Kita belajar dari yang dulu-dulu. Mana ada coba? Bukan mana ada, maksudnya banyak perang-perang besar yang diawali dengan perang kecil. Perang besar diawali dengan menembak kapal-kapal kecil yang dipolitisasi. Bagaimana yang ada di Havana, bagaimana itu Spanyol sama Amerika, bagaimana yang ada di Teluk Tonkin, apa yang terjadi kapal-kapal kecil ditembakin sehingga akhirnya Vietnam War. Jadi dipolitisasi menjadi besar. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kan ya itu tadi yang saya bilang yang paling terakhir kan, nggak tahu kalau pada yang paling terakhir, teman-teman tolong ingatkan saya, adalah ini loh ada proposal perdamaian, padahal dia habis bilang shoot and kill. Padahal barusan bilang headset bilang loaded, locked and loaded. Tapi ada begini lagi. Jadi memang naik turun. Inilah yang namanya tekanan coercive diplomacy yang dilakukan oleh Trump. Nah, apakah bagaimana Iran menanggapi ini? Iran menanggapi ini ya tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga dalam artian mau air strike yang tadi sampaikan Bung Abdul Samad, dia juga pasti akan jemput dengan air defense-nya dia. Naval pun ya dia akan jemput dengan counter attack dari naval defense, naval attack. Dan kalau misalnya terjadi ground attack, nah itu yang katanya presidennya itu yang sedang kami tunggu. Kan ibaratnya itu yang sedang kami tunggu. Kenapa? Karena Iran merasa di sanalah dia unggul. Dia praktekkan benar itu Sun Tzu. Bahwa apa? Bahwa all wars based on deception, kata Sun Tzu. Nah di darat nantilah dia akan gunakan full of deception. Jadi di sanalah dia akan adakan tipuan dan akal bulus. Kenapa? Karena dia yang menguasai medan pertempuran. Center of gravity dan Achilles heels ini belong to Iran. Nah, Achilles heels-nya belong to Iran. Nah, kalau misalnya kenapa Iran semakin yakin? Karena Iran juga mempraktekkan bagaimana close switch. Close switch melihat bahwa pertempuran ini adalah the war is just continuation of politician of policy. Nah, politiknya Amerika untuk melakukan perang ini sebetulnya apa? Nah, karena tahu Iran membaca bahwa politiknya perangnya Iran ini tidak akan berkepanjangan. Nah, ini yang disukai sama Iran. Berarti Iran tidak akan ngembat US secepatnya. Akan diperlambat, akan dibuat costly, akan dibuat exhausted, akan dibuat lemah dengan sendirinya dengan adanya Fabian strategy modern. Jadi Fabian strategy modern ini adalah versi modern daripada strategi Fabian. Ya musuhnya dibiarkan sendiri, lumpuh-lumpuh sendiri, frustasi-frustasi sendiri, logistiknya habis-habis dengan sendirinya, yang akan come to the attrition war of attrition. Perang pelumpuhan. Nah, di sanalah no return back, point of return yang tidak akan return kalau misalnya Amerika coba-coba mengadakan ground attack. Ground attack ini pasti akan dijemput. Yang selalu saya sampaikan
di setiap medsos. Jangan dulu, Prof Budi. Prof Budi ini kan sebagai seorang tentara dan sebagai seorang mantan atase yang pernah tinggal di Iran. Apakah Prof Budi melihat medan di Iran itu memang memastikan kalau terjadi perang darat, Iran akan memenangkan 100% perang itu? Yeah, exactly. I'll try to elaborate one by one. Oke. Satu persatu. Meskipun mungkin ini repetition, tapi Oke. kan ya memang ya that's Iran gitu loh. Oke. I've been there along 3 years, Iran, Iraq, Azerbaijan, Turkmenistan. Nah, mari kita bergerak dari utara. Oke. I've been in di scene Damavand, Gunung Damavand. Nah, di sana itu adalah ada pegunungan Algros. Di pegunungan Algros, yang kayak gini-gini sukanya Bang Brahmi yang kayak gini-gini. Ini salah sih, dulu waktu saya jadi adzan nggak pernah ngontek gua jemput di airport Khomeini kan, gitu kan. Nah, kayak gini jadi udah terlambat. Oh, sudah selesai masih juga tertarik. Dari utara. Dari utara. 5.000 di sana ketiganya. Nah, itu Algros. Itu bukit turun yang ke bawah. Pertemuan antara Pantai Kaspia dengan Algros, ada di sana pantai, ya. Pantai itu ada hutan. Hutannya sangat lebat. Kenapa? Karena tiap tahun turun hujan. Saking lebatnya sampai di sana dihuni what we call it macan tutul yang hampir punah, yang rasisnya jadi macan tutul Persian. Oke. Ada di sana. Ini sangat lebat. Dan ketika pengen ngelihat bagaimana orang Iran pakai sarung kayak di Makassar, ya, bagaimana orang Iran makan telur asin, nah, gitu kan, datang ke sana, datang dari utara. Di sanalah memang exactly Indonesia. Karena apa? Karena panas dan kemarau, musim panas dan kemarau. Nah, apa implementasinya? Berarti orang ini berhutan-hutan. Apa implementasi from the military side, military perspective? Ini adalah jungle warfare. Sehingga Iran yang sudah well trained di jungle warfare dalam doktrinnya, dalam political vilayat evaki dan doktrinnya, sehingga dia siap untuk jungle warfare. Gitu. Jadi kalau musuh dari utara, that most impossible and irrational and not logic, unlogic, completely unlogic dari utara. Setelah jungle warfare, silakan kamu mau naik. Mau naik ke Algros itu, di sana ada Damavand. As I mentioned from the beginning, di sana ada Disin. Disin, orang Asia main ski di Disin. Gitu loh. What that mean? It mean dia siap winter warfare. Nah, gitu loh. Jadi perang dingin, dia perang bersalju-salju kayak Rusia, Jerman, perang bersalju Afgan, ya kan? Ya, yang 10 tahun kemudian Rusia bilang, gua nggak mau lagi perang sama lo. Udah capek 10 tahun di sana kan gitu. Nah, ini dingin di sana. Di sana center of gravity-nya kalau mau perang dingin. Jadi kalau orang Makassar bilang, lu gua jabanin lo mau perang jungle warfare, iye gitu kan. Mau perang winter warfare perang dingin. Oh, iye gitu kan. Barat. Katakanlah Abang mau nyerang dari barat. Di sana masih ada Zagros, sorry itu sih. Zagros. Utara Alborz, di baratnya Algros. Nah, Zagros ini very mountainous, sangat bergunung-gunung. Dan ini yang paling ditakutin oleh cavalry. Ini yang kayak Afgan ya mungkin? Exactly, almost. Nah, ini bergunung-gunung, mountainous warfare. Mau perang pegunungan, ayo. Nah, kalau lewat dari barat. Nah, ini kan tinggal ngelihat aja, cot dari bawah, dihajar dari atas kan. Cot dari atas itu dihajar di Cakrawala. Peperangan kan, nah, udah pertempuran kan, dia hajar titik-titik garis-garis cakrawala itu habis, almost irrational, almost unlogic, almost impossible kalau serangan from the west. Nah, konon di sini karena pegunungannya yang bagus, nah kita langsung aja lanjut aja karena combine. Nah, saya agak tertarik tadi Bang Abraham Samad. Nah, inilah kalau anak kolong itu kalau diajak perang itu udah nggak perlu belajar lagi, udah nyambung dari kecil diajarin begitu. Nah, di pegunungan Algros ini banyak tunnel-tunnel. Salah satu tunnelnya ditanamlah di sana Eagle 44. Eagle 44 ini ada hanggar di bawah gunung yang dia fully building constructed, well constructed hanggar. Nah, tapi di bawah gunung gitu loh, dengan depot-depot yang lengkap, dengan chain of command yang komplit,
almost completely just the same dengan kalau abang bikin hanggar di Halim atau di mana. Tapi di bawah gunung. Nah, that's why kalau misalnya abang datang dengan pasukan abang menyerang Iran, kita siap tunnel warfare. Jadi perang lorong-lorong gua-gua kita siap. Di mana itu Eagle 44 lepas, tidak tahu lepasnya dari mana, kemudian dari habis itu kembalinya masuk kemana, mana barang itu tadi. Nah, yang ditunjukkan sama Iran ya deception lah. Pesawat-pesawat tua aja yang nggak usah diletakkan di gunung-gunung, yang sudah berapa tahun lah pesawat itu entah dari mana, negara mana diletak. Wow, pesawatnya tua-tua ya, tua-tua ya. Logic thinking kita mengatakan, apa iya dia nikmat dengan pesawat-pesawat yang tua-tua itu, dengan quote-unquote 79 langsung dikumpulkan seluruh perusahaan industri untuk membuat itu semua well set up dengan pertahanan defense-nya dia yang mandiri. Nah, kita bicara, karena nanyanya Jadi Bang, berarti kalau begitu satu-satunya jalan menurut Amerika, perang udara ini yang paling memungkinkan ya, dan di laut itu ya? Menurut Amerika, bukan menurut Amerika. Amerika knows very well, know your enemy, know yourself, you win 1,000 battles without suffering. Kata Sun Tzu. Amerika ini walaupun dia sangat memihak close precision, ya kan, Amerika juga kadang-kadang pakai juga poin Sun Tzu karena tahu musuhnya pakai Sun Tzu. Si Iran ini. Nah, mengetahui musuhmu, mengetahui dirimu, ribuan perang kamu akan mendapatkan kemenangan. Nah, itu yang ada di otaknya Amerika, ada di otaknya Trump. Sehingga apa? Dia yakin bahwa air superiority ini milik dia. Dia yakin bahwa sea superiority, naval superiority milik dia. Jadi dia tidak segan-segan untuk hajar Iran lewat dua sisi itu. Gitu. Kalau itu pertanyaannya Mas, ya kan? Air superiority. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau dari timur, di timur ini di sana ada geographical barricades, geographical barriers yang apa? Dasilut dan Dasikavir. Dasilut dan Dasikavir ini adalah desert yang panjang-panjang ada di sebelah timur dan terpanas. The hottest one in this planet. What you call it? Dasilut. Nah, kalau misalnya lewat Dasilut musuh ini exhausted itu, serangan darat itu, kapal-kapal exhausted. Kenapa? Bantuan logistiknya seperti apa? Kemudian redisposisinya, manuver untuk isi BBM-nya seperti apa? Sudah nggak akan kebayang, akan exhausted. Belum lagi sama pasukan-pasukan yang keluar dari gua. Pasukan apa? Apa sih yang ditakutkan oleh tunnel warfare ini? Ketika kamu itu berhadapan dengan tunnel warfare, maka kamu berjalan, tiba-tiba ada orang yang nabok kamu. Kira-kira itulah. Tanpa kita lihat ya. Keluar nih, baru jalan, baru mau nyerang, langsung ditabok aja. Ya itulah stereotipnya tunnel warfare. Itulah ciri-cirinya perang tadi, goa-goa tadi, tunnel tadi. Kan mengerikan. Nah, kalau misalnya serangan itu katakanlah dari timur, yang tadi saya sampaikan sama Mas Abraham, I'm not so sure. Even I said little bit in logic, irrasional. Kenapa? Negara itu akan menghadapi tiga musuh simultaneously sekaligus. Kenapa? Karena dari timur ini kan ada Sistan Baluchistan yang dia ditengarai juga separatis. Biasalah yang tidak pas dengan kebijaksanaan pusat, ada kayak gitu. Nah, itu ada di timur Sistan Baluchistan. Meskipun dia punya Baluchistan itu yang ada di Pakistan. Tapi beda. Nah, apa ini Sistan Baluchistan ini separatis ini? Dia welcome. Lu yang mau bantu gua, bantu aja. Tapi bukan berarti lu kontrol gue ya. Nah, itu stereotipnya si separatis yang ada di sana itu. Jadi dia tetap punya ideologi. Betul. Apa artinya? Artinya kalau abang bantu dia, dia senyum aja. Makasih bos, bantuannya bos, gitu kan. Terus abang, gua mau ambil minyak lo. Gua mau, tunggu dulu. Gua mau gini, lu, kita hajar ya pemerintah. Tunggu dulu, gua nggak nurut sama lu. Nah, apa artinya? Negara masuk ngelawan separatis. Negara masuk ngelawan Iran itself. Negara masuk juga akan ngelawan Pakistan. Kenapa? Walaupun berteman itu musuh sama Pakistan, katakanlah ada irisan dengan Pakistan, whatever lah, yang kenal dekat sama Munir lah, whatever lah gitu. Tapi kan tetap saja. Sekarang saya tanya, apakah Pakistan ada hubungan dengan diplomatik sama Israel? Nah, kenapa itu waktu agreement itu kok Israel juga menyerang Lebanon? Apa artinya? Ini kan kita gampang sekali untuk melajari human being reason-nya kan gampang. Lu nggak begitu sama gua, lu nggak ngajak-ngajak gue.
berarti ya sudah, lu nggak butuh gue kan? Itu kan biasa, begitu. Lu sama dia nggak sama gue kan, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu jauh kita berpikiran tentang military reason, ya kan? Dia cembokur begitu, ya makanya dia serang itu. Nah, kembali lagi berarti Pakistan tidak punya hubungan kan sama Israel. Nah, apa artinya? Apa iya Uncle Sam itu akan lewat ke dari Pakistan untuk nyerang? Apa iya? Gitu kan berarti three enemies simultaneously berhadapan face to face. Nah, almost irrational, almost unlogic, ya kan? Berarti abang tinggal satu-satunya dari selatan. Musuh itu mau nyerang abang, ya kan? Ibaratnya kan saya harus tahu bahwa gua kalau nyerang elu, gua pasti menang dan dapat sesuatu deh dari elu. Pasti dong, mana ada orang nyerang terus habis itu nggak got something, ya kan? Perang itu kan juga resiprokal, Bang. Ya kan? Saling dapat, saling apa ya kan? Gitu perang memang. Nah, kalau menyerang dari selatan ini almost logic. Kenapa? Karena dia akan dapatkan berapa coba pelabuhan yang membentang dari sana, mulai dari Chabahar, mulai dari apa itu Asaluye, mulai dari Kart, mulai dari kemudian Bandar Abbas, kemudian mulai dari Bandar Khomeini. Nah, ini kan semuanya berjajar di pantai itu. Kemudian kalau misalnya dari selatan, ini bisa diwujudkan sama Amerika bahwa Amerika really fully she control. Gua ini si control, bukan hanya si denial seperti si Iran. Gua ini, kalau misalnya gua udah si control terhadap Hormuz, berarti ada pesan yang gua lempar ke elu sesuai teori lempar pesan. Lempar pesannya biar gua tetap jadi payungnya. Gua buktiin ini sama negara-negara sekutu gua yang dari Timur Tengah semua. Nih, gua kan masih bisa lindungi lu kan, lu yang masih ragu-ragu, agak hedging kemana, kan dia hedging itu Saudi Arabia masih lirik kanan, lirik kiri, berhubungan dengan Iran, berhubungan dengan Cina dan lain sebagainya. Lu jangan hedging lagi lu, jangan hedging lagi ya. Nih udah gue buktiin nih, gue udah seek control. Kemudian selain seek control, dia tunjukkan sama pasar, pasar, gua yang mengkontrol lu ya. Jadi gua yang buka tutup Hormuz gua buka, kemudian energi global naik. Gua tutup, energi global turun. That's me. Gua yang si control ya. Nah, gitu kan? Nah, itu dia buktikan satu persatu. Kemudian dia lempar pesan juga ke Iran. Iran, lu jangan jadiin Hormuz sandra dong. Hormuz ini kan mau nggak mau internasional, belong to internasional. Kata Amerika. Belong to internasional. Nggak bisa lu ngeklaim, mau lu bilang ini memang belong to you dan lain sebagainya. Ini 20% minyak dunia lewat di sini. Lu mau ngerusak dunia lu. Nah, biasalah dengan makanya coercive diplomacy. Jadi maunya dia ini coexist ya. Tapi dia coexist and coercion. Nah, maunya si Iran ya coexist aja. Kagak usah ditambahin buntut-buntut coercion. Nah, kalau lu coercion ya beginilah akhirnya ya I will not enter any single agreement kan katanya itu presidennya itu. Prof Budi, apakah dengan situasi sekarang yang semakin berkembang ya, kelihatannya kan setelah Hormuz ini masih dikuasai oleh Iran yang tadi sudah dijelasin sama Prof Budi, Amerika juga mengambil satu kebijakan lain, yaitu memblokade ya. Dia memblokade ya di daerah Oman di situ. Apakah itu satu-satu cara juga untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa ini nih Amerika, kita masih mengatur semuanya. Hormuz pun sebenarnya kita atur. Kira-kira gitu, Prof Budi? Iya, itu menunjukkan itu juga dan itu akan tetap dia laksanakan sembari. Kalau Mas ini mendengar, if I may say, ini kayaknya Epic Fury ini dilanjutkan Economic Fury deh. Jadi karena dia sudah melihat situasi Epic Fury not really what you call it implementive, not really final, not really succeed, baru dia ini kayaknya Economic Fury. Nah, ketika Economic Fury ini dimainkan, nah waspadai sanksi sekunder sama sanksi primer. Sanksi sekunder ini yang orang bilang gile aja kali loh kan bahasanya Surabaya kan begitu. Nah, apa artinya? Karena dilarang zero tolerance terhadap negara-negara ketiga, negara-negara lain untuk berhubungan sama Iran. Nah itu kan bisa diartikan
multifunction, multiplied, multi macam-macam itu. Gitu. Negara ketiga nggak ada lagi berhubungan any single business. What kind of business? No matter what kind of business. Pokoknya lo jangan hubungan aja sama Iran. Kalau lo hubungan sama Iran, tunggu steak gua. Nah, Amerika ini kan selalu pakai carrot and stick. Jadi dikasihnya itu orang enak-enak, habis itu dibantainya. Kan gitu kan, carrot and stick kan gitu. Filosofi ya, terminologi, military terminologi. Tapi kalau dihaluskan lagi ke diplomasi mungkin silakan lah gitu kan. Tapi intinya kan kayak gitu. Nah, jadi carrot and stick-nya Amerika, dia akan hajar dengan adanya apabila dia sudah dikasihkan carrot-nya itu ke dia. Nah, apa tadi saya ngomong? Blokade itu. Blokade. Nah, jadi akan dilanjutkan dengan ekonomi. Nah, bagaimana dengan primer? Primer sanction. Primer sanction itu ya dia intern di Amerika. Kamu di dalam negeri, kamu ada hubungan apa saja, Amerika mau tentang industri, mau trading, mau apa, mau putuskan mulai sekarang. Tapi ya tadi saya bilang sekunder reason ini, sekunder condition ini, persyaratan sekunder ini yang akan mengguncang dunia. Karena semua negara siapapun saya akan watching. Saya watching, kalau kamu hubungan sana, terima. Nanti juga kamu sanksi, baik sanksi ekonomi, baik sanksi sanction, kan begitu. Nah, itu yang Mas bilang bahwa apakah belum? Ya, of course. Itu tadi blokade itu kan memang untuk menunjukkan dengan dignity dia. Mas, ini namanya Amerika, ibaratnya ini exit ramp. Exit ramp ini adalah keluar pelan-pelan. Gitu, keluar pelan-pelan. Supaya terhormat. Ya, terhormat. Tetap prioritas dignity. Tetap prioritas MAGA. Tetap prioritas American first. American first. Sehingga apa? Sehingga Trump ini dalam pikirannya, dalam benaknya, gua aman dalam negeri, di dalam negeri November gua juga aman. Nah, di mata internasional sekutu-sekutu gua di Middle East juga aman. Di mana-mana juga orang anggap gua masih jagoan. Ya blokade akan terus. Seperti itu. Buktinya kapal Indo, Mas bilang udah 3 kan di sana. Belum lagi yang dia sudah benar-benar koersif diplomasi. Bagaimana dengan sudah kalimat shoot and call, shoot and kill. Ini kan nggak berhenti-berhenti, ini terus ada eskalasinya. Memang Mas, kalau kita bicara eskalasi, negara 3 ini kalau bisa saya beri julukan, the best escalation doer. Jadi orang yang selalu turunkan jagonya ini Amerika. And then the one that very costly, orang yang selalu menaikkan dalam peperangan ini Israel. Orang yang selalu endurance-nya bagus, the best endurance, dan ini akan jadi pemenang. Ini adalah Iran. Israel akan kalah. Nah, tapi yang puppeteer of the puppeteer ini, dalang dari segala dalang ini yang mampu menaikkan dan eskalasi ini, Amerika juga ya dia akan air superiority, kan dia juga naval superiority. Menang Mas, kalau dia menang hajar, dia menang. Dan orang yang sudah diembargo 40 tahun ini ya memang mau nggak mau mengejar itu kan juga berat. Nah, makanya dia selalu Iran itu selalu welcome, gitu kan? Welcome ketika dia menggunakan ground attack. Gitu. Berarti kalau begitu, menurut Prof. Budi, embargo yang dilakukan oleh Amerika itu sebenarnya tidak berdampak kepada Iran. Embargo, jangan bilang bahwa tidak berdampak. Sangat berdampak. Kenapa? Mau tidak mau ekonomi Iran decrease. Kurs uangnya juga mau nggak mau juga decrease. Kemudian hal-hal yang sifatnya basic need juga mau tidak mau decrease. Nah, pasti Mas bertanya, buktinya dia masih survive. Ya survive lah Mas, dia kan bertahan dari SDN tadi. Sumber daya negara, sumber daya nasionalnya dia. Di mana sumber daya nasional dia divided into 3 parts, dibagi 3. SDM-nya gimana, Mas? Mas tahu nggak kan? Mas SMA sudah tahu bahwa bapak dokter dunia kan dari Isfahan, Ibu Husina Afesin. Apa artinya? Meskipun semua orang tidak seperti Afesin, tapi kan di sana memang sumbernya orang banyak yang maunya membuat bom, banyak membuat, buktinya mandiri itu meskipun Mas bilang tadi mungkin dibantu Rusia sama Cina yang Mas bilangnya, tapi kalau uteknya dedel ya nggak mungkin lah Mas, kan pasti orang pinter semua di sana. Nah itu SDM-nya. Nah SDA, Mas mau nanya, di sana Mas cuma pakai
ini aja Mas, Cangkul Pik. Nah, Udah keluar minyak. Military terminologi Cangkul Pik Mas, bukan cangkul loh Mas, Cangkul Pik yang cangkul kecil yang diletakkan di ransel itu loh pipa. Di Cangkul Pik sudah keluar. Nah itu filosofinya, itu kan bukan hanya itu, tapi juga gas dan lain sebagainya. Nah apa artinya? Memang itu given. When we are talking about natural resources, sumber daya alam. Belum sumber daya buatan, yang dibuat-buat lah di sana rudal yang paling besar di Timur Tengah, belum lagi drone-nya, belum lagi ranjau lautnya, belum lagi swarmnya, belum lagi pengayaan uraniumnya yang ada di Hormuzgan itu, yang ada di dekat Bandar Abbas itu. Nah, sekali lagi Mas, ya, jadi sumber daya alamnya itu, sumber daya manusianya pun, ya sumber daya buatan juga, itulah yang membuat di sana itu masih eksis. Tidak hanya itu sebetulnya Mas. Jadi ya podcast ini bisa berhari-hari. Jadi gini Prof. Kalau misalnya saya ngomong, karena ideologi juga di sana Mas. Itu Ideologi Velayat Efaqih itu adalah ulama gitu kan, yang kepemimpinan negara itu adalah di bawah ulama, mullah itu Mas, makanya Velayat Efaqih. Jadi di sana itu agama sama dengan negara, sama dengan revolusi, sama dengan keamanan nasional. Jadi kalau Mas itu tiba-tiba berontak di sana, berarti Mas ngelawan negara. Kalau Mas ngelawan negara, berarti Mas ngelawan agama. Nah, apakah sekarang tidak diwujudkan oleh petinggi Iran? Diwujudkan. Kan sudah ngomong, one God, one purpose, one religion, kalau nggak salah. Jadi satu Tuhan, satu agama, satu tujuan. Gitu. Kita ini satu tujuan. Gitu loh, one path, gitu kan, one path, satu arah. Nah, coba aja cek siapa itu pemimpin Iran yang bilang, kalau nggak salah Mujtaba Khomeini, gitu kan, bahwa itu tadi one God. Nah, kalau sudah ada hashtag kayak gitu Mas, ya kan, Mas bisa bayangkan lah itu udah satu Tuhan, kemudian satu tujuan, kemudian satu bangsa, gitu. Jadi one God, one nation, one path. Satu Tuhan, satu bangsa, dan satu garis perjuangan. Exactly. Itu Mas hashtagnya. Secara ideologi, secara politik Mas, coba politik yang namanya politik. Jadi itu yang membuat mereka punya dignity dan pride kuat. Exactly. Ideologically, politically, economically, secara culturally, kemudian secara resilience juga. Nah, semuanya itu, belum lagi geographically yang tadi saya sampaikan sama Mas dari awal. Belum lagi proksinya. Nah, multi proksi ini kan salah satu keunikan daripada Iran. Selain dia trisulanya dia nuklir, the power of Shia, kemudian oil energy security. Ini yang saya mencoba di tesis saya itu, ini merupakan trisulanya Iran. Kemudian the unique of Iran, ini porsinya dia and geographical leverage ini. Sehingga semakinlah dia kuat. Kalau Mas bicara kuat ya, kita yang saya bilang akan lama saya ngomongnya. Nah, proksi ini Mas, proksi ini bukan sekedar proksi. Bukan sekedar bahwa ini suku ini saya tanam di luar negeri sama sukunya. Not only that one. Religious and spiritually binding. Jadi keterikatan tadi, the power of Syiah tadi juga kan. Bagaimana seorang Hizbullah yang ada di Lebanon. Bagaimana dengan Houthi yang ada di Yaman? Mas, Houthi di Yaman itu kan bukan Houthi-Houthian. Houthi yang akan menutup the second Hormuz in this planet. Gitu kan. Dia akan nutup Bab el-Mandeb, yang itu gerbang air mata itu. Kalau itu udah diganggu gusar sama Houthi, nah itu berapa persen sudah, kalau di minyak di mana itu 20%, dia 12% sekian. Nah, akan tertutup. Kalau dua itu Mas, choke point itu tertutup, meskipun ada juga choke point Panama, kemudian choke point yang lain, Selat Malaka dan lain sebagainya. Ini choke point dua ini sementara yang di in front of our barren eyes, di depan mata telanjang kita, kalau ini tertutup, selesai. Apa yang dibuat oleh UAE lewat darat dari Abu Dhabi ke Fujairah udah mulai serang. Berarti kan sudah mulai dia mengalami gangguan, mulai ada ATHG di sana, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Juga yang ada di Arab,
yang dia sampai Arab dari Laut Merah kemudian ke satu titik, di satu titik itu kan juga darat juga, pipa yang dipasang. Nah, ini semua adalah sangat mahal. Ini semua adalah inefektif, inefisien. Ya, ini semua kan dihitung. Kalau kita udah bilang dagang, nah ini dia udah pasti ngitung, nggak ada the most effective one, the most efficiency one. Ini only Hormuz, nggak ada yang lain. Makanya choke point 1 ini adalah choke point yang tidak ada bisa uncomparable dengan choke point yang lain. Karena apa? Apakah orang tidak mikir? Silakan mau lewat Afrika sampai Tanjung Harapan, muter nah ya silakan, mau berapa gitu loh. Orang kan mikir, ini kalau lewat Hormuz kan cuman sedikit aja lewat lanjut. Selama ini kan juga lewat lanjut aja, tapi karena diganggu maka leverage Iran ini keluar satu persatu. Nah, setelah nuklir, kemudian nuklir, ditawar-tawar bagaimana kalau 5 vs 20, nah, kan ditawar-tawar terus itu kan. Bagaimana kalau enrichment-nya gitu kan, jangan low enrichment, tapi Amerika lebih dari itu, zero tolerance kalau namanya nuklir yang ada di Iran. Tapi mungkin itu kemauan Israel ya, zero toleransi itu yang disampaikan ke Amerika exactly. Tapi juga nggak bisa dibilang masih itu keinginan Israel. JCPOA yang Amerika keluar 2018, JCPOA buat 2015, itu kan salah satunya begitu. Apaan nih JCPOA ini? Ini just part of cancellation aja. Ini kan hanya penundaan-penundaan nggak jelas. Gua nggak mau itu. Gua maunya nggak ada. Udah Iran nggak boleh ada nuklir. Makanya dia keluar. Jadi itu problemnya ya, yang nggak bisa tercapai titik temunya. Tapi yang menarik tadi bahwa Iran seperti yang Prof Budi katakan punya keunikan dan tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu proksi yang berdasarkan ideologi, yaitu di Houthi dan Hizbullah. Dan Houthi itu bisa mematikan jalur ekonomi di daerah Laut Merah dan Selat Hormuz. Kira-kira begitu, Prof Budi. Jadi gini Mas, inilah bukti di lapangan bahwa war on the table, quite different with war in the field. Perang di atas meja ini nggak sama bos dengan perang yang sebenarnya. Karena apa? Karena the simple in war, ya itu kan, war is very simple. Perang ini sederhana Mas. Tapi the simplest one, yang paling sederhana, is very complicated. Apa artinya? Ya war ini complicated. Ya, very complicated. Orang yang paling simple aja complicated, gitu kan? Meskipun simple. Apakah itu kata Clausewitz? Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana almost in every activity yang dilakukan oleh Iran, ini kan ya dua-duanya sih sebetulnya. Ini adalah tipu muslihat. Karena apa? Karena memang everything in war based on the deception, kata Sun Tzu. Jadi semua itu berdasarkan akal bulus dan tipu muslihat. Apakah Amerika tidak melakukan itu? Nah, Amerika kan different deed. Lain kata, lain perbuatan. Esok dele, sore tempe. Apa artinya? Berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya ini adalah a part of deception. Ini adalah penggelabuan. Sama dengan ini physically deception yang dilakukan oleh Iran. Bagaimana dia meletakkan rudalnya, bagaimana dia pura-pura. Jadi kalau Iran itu kan don't attack strong, but attack the weakness. Jadi kamu jangan lawan ketika dia kuat, tapi ketika dia lemah hajar dia. Nah itu tadi, dia tidak akan menerangkan air superiority, tapi sekali dia sudah menyerang dan dia kejar dan dia akan hancurkan air superiority setelah dia serang. Karena memang ya kita melihat bahwa Iran ini tidak berprinsip preemptive strike. Jadi preemptive strike itu selalu saya gambarkan, Mas menunjukkan simptom. Mas mau bunuh saya tembak Mas. Karena Mas sudah menunjukkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, kenapa Pak Abraham kan nggak dosa Pak, nggak ngapa-ngapain, nggak bunuh Bapak, kok Bapak bunuh duluan? Preemptive strike saya mengatakan bahwa Mas mau bunuh saya. Padahal Mas nggak mau bunuh saya. Mas kemana-mana bawa pisau. Untuk apa? Mau cari mangga, mau ngupas mangga. Karena gua preemptive strike. Preemptive. Nah,
Tapi apa yang Mas lakukan selain preemptive strike, Mas sebagai Iran, Mas ini defense aktif. Artinya Mas tidak akan melakukan serangan kalau nggak diserang duluan. Nah, konon dia berpegang di Al-Anfal 60. Bahwa kamu jangan menyerang, tapi setelah kamu diserang, maka persiapkanlah serangan balasmu semasif mungkin. Nah, orang ini kan ada spiritually, gitu kan. Ada spiritually kalau misalnya Amerika menyerang dengan politik, karena war ini adalah the continuation of the politician, katanya si Clausewitz. Nah, makanya di Iran juga begitu. Kamu jangan serang ketika musuhmu masih kuat, dan kamu berpura-puralah kamu lemah ketika kamu kuat, dan ketika kamu kuat berpura-puralah kamu lemah. Nah, ini kan the art of deception. Asik, Mas, kalau ngurusin Clausewitz sama Sun Tzu ini. Kalau dia masih hidup, mesti dia ketawa-ketawa. Apa gue kate, apa gue bilang. Gitu. Sama kalau misalnya Ho Chi Minh ini masih hidup, dia bilang, udahlah Trump, lu jangan perang-perang. Ingat di Tonkin, gara-gara serangan kapal kecil, akhirnya kita perang. Nah, setelah kamu perang dengan gerilnya Vietnam, kamu balik kanan. Masa mau kamu ulangi lagi di Iran, kan gitu. Ini adalah kita sedang memainkan bagaimana teori-teori perang yang banyak bukunya. Nah, cuman yang sekarang ini lagi, kan dari dulu memang Clausewitzation ini sama Sun Tzu-ition ini kan memang kadang berlawanan, tapi kadang ada irisannya. Tapi dua-duanya ingin menunjukkan stereotype masing-masing, ingin menunjukkan idealistik masing-masing dari kedua buku tersebut. Oke, luar biasa Prof Budi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua, mengedukasi, dan yang terpenting menuntun kita, Prof Budi, untuk melihat sebuah fakta apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.